Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Desi Andikarani, guru dari SD Negeri 2 Krenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman aksi nyata setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik 1, saya memilih aksi nyata untuk menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada topik 1, yaitu Merdeka Belajar, ada 5 modul yang dapat kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Memasuki modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian selain itu, kita juga diminta untuk memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang guru seyogyanya memiliki kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, karena itu merupakan bagian dari perjalanan guru dalam mengantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Lalu, bagaimana mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya? Yang pertama kita lakukan adalah mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan sejatinya adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Marilah kita bersama-sama menyimak pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi yang sesuai kodrat setiap anak. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentunya kita sebagai guru sudah memahami konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutuwuhi handayani. Guru yang mengedepankan kepentingan murid memiliki konsep dan kerangka pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, maka kita tahu apa yang dapat dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, kita sampai ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul 2 ada 3 hal yang dapat kita pelajari, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia utuh. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mari kita ulas satu persatu yang ada dalam modul 3. Yang pertama adalah kodrat murid,
dan yang kedua terkait dengan asas trikon. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Sedangkan konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak Ibu guru hebat, modul keempat yaitu mendidik dan melatih budi pekerti. Mari kita bahas budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari budi dan pekerti. Budi sendiri artinya adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Oleh karenanya, budi pekerti dapat diartikan sebagai hasil dari bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konvergensi diartikan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri mereka sendiri. Dan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan adalah mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya, yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru, di mana murid yang saat ini hidup di era kemajuan mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid.